Neskri, Neskri. Yo, Yuhu. Kayaknya kurang kompak nih. Saya ulangin ya. Neskri, Neskri. Yuhu. Oke, Halo bagus, semuanya. mantap. Baik. Oke, selamat datang kembali di podcast Ngampus bareng Santri. Asik. Oh, kenapa ini Mbak Ade senyum-senyum manis, ketawa-ketawa? Kenapa Mbak Ade? Ada yang ya aneh Mbak Ade? kalau iya baik. Kalau boleh tahu, Neskri itu apa sih, Mas? Oh oke, ya ya salfok ya dengan kata-kata Neskri ya ya. Jadi Neskri ini adalah netizen NKRI ya. Jadi sebutan para netizen di YouTube-nya Ngampus gitu ya. Jadi para netizen Neskri ini yang sering-sering komen gitu ya, ribuan komen dan termasuk tema kali ini itu request dari para Neskri ya. Jadi Neskri ini netizen NKRI yang isinya sivitas akademika di kampus yang banyak komen-komen terutama salah satunya terkait Tukin gitu ya, banyak banget komen-komen terkait kebijakan Tukin, administrasi Tukin, tapi nggak apa-apa ya, sebagai negara yang demokrasi dan saya juga sebagai dosen biasa, saya setuju gitu ya, kita memperjuangkan untuk kebijakan dan kesejahteraan dosen di Indonesia Ya, gitu ya. Oke, oke teman-teman, kita mulai gitu ya untuk di podcast kita kali ini temanya tentang administrasi kampus yang gak ribet gitu ya dan jargonnya ngampus bareng Santri ngobrol santai tapi penuh aksi dari kampus buat negeri. Oke, let's go. ya. Oke, teman-teman. Nah, di sini para Neskri ya, atas request teman-teman Neskri, saya mendatangkan tiga narasumber yang sangat luar biasa dan sesuai dengan tema kita di administrasi kampus ya. Yang pertama ada Mbak Anik ya, salah satu profesor dan dosen muda di Universitas Mula Warman dan sebagai pakar administrasi publik. Tepuk tangannya mana untuk Mbak Anik? Oke, kemudian yang kedua ada Oke. Mas Yuli ya, Mas Yuli sebagai Oke. profesor juga ya, pimpinan dan rektor di Universitas Oke. Lampung. Oke, tepuk Halo tangan buat semuanya. halo Mas Iya, Yuli. iya. Dan kemudian Halo Mas Wadi. terakhir ada Mbak Ade sebagai tenaga kependidikan di Politeknik Negeri Lampung. Asik, tiga narasumber ini sangat luar biasa ya atas request para Neskri ini. Dan saya sendiri sebagai dosen biasa di Institut Teknologi Sumatera yang nyasar kerja sampingan sebagai podcaster di YouTube-nya Ngampus bareng Sangkri. Oke, teman-teman. Ya. Nah, karena ini banyak banget ya request tema terkait administrasi kampus ya, terutama di Sankri gitu ya, teman-teman. Banyak yang salah fokus dengan kata santri. Santri itu apakah santri? Apa bedanya dengan santri? Dan sebenarnya santri itu apa sih gitu ya? Nah, mungkin ini saya tanyakan ke narasumber yang sangat cocok untuk menjawab definisi teori dari santri itu apa sih gitu ya? Mungkin dari Prof. Ani ya sebagai dosen dan pakar sekaligus profesor di bidang administrasi publik Universitas Mula Warman. Dipersilakan Prof. Ani. Oke, terima kasih Mas Madi. Wah, seru sekali ya. Tadi banyak disebutkan sama Mas Madi, apa itu sankri, sengkri, atau bahkan bisa santri ya Mas ya. Nah, Betul. mungkin kita bahas secara santai di sini, apa itu sankri. Secara sederhana, sankri itu adalah cara kerja dari negara. Tujuannya untuk apa? Yaitu tujuannya supaya tujuan nasional dari negara itu bisa tercapai. Jadi, bukan hanya birokrasi yang ribet aja, tapi tentang bagaimana cara si keputusan dari negara itu dibuat, gimana kebijakan itu dijalanin, dan yang lebih penting lagi, gimana cara si negara itu melayani sebuah masyarakat. Jadi, Sankri ini merupakan sebuah sistem ya. Jadi, semua elemen yang ada di dalam Sankri ini harus berjalan atau harus berjalan secara terhubung. Kalau satu masalah saja bermasalah dari sistem ini, maka dampaknya bisa kemana-mana, tidak lagi menjadi sebuah sistem yang bagus. Seperti itu, Mas Madi. Wah, mantap nih jawaban Prof. Andi. Jangan lupa ya, Neskri dicatat ya. Dan jangan lupa di komen juga ya, dicatat dan diulangi definisi dari Sankri itu sendiri ya. Jadi Sankri itu sebuah sistem gitu yang kaitannya mungkin dengan administrasi yang nanti diterapkan di kampus dan ada kebijakan-kebijakan dan yang saling terhubung satu sama lain. Nah, sekarang saya bertanya ke Prof.
Yuli nih ya sebagai Oke, Rektor Mas Aldi. Universitas Lampung. Nah, tadi disinggung Iya, kebijakan. iya, Nah, secara benar. kebijakan Hmm, di kampus itu santri itu hmm. seperti apa sih realita penerapan-penerapan kebijakan santri di dalam kampus itu sendiri? Dipersilakan, Prof. Yuli. Oke, terima kasih Mas Aldi. Tadi melanjutkan apa yang disampaikan sama Mbak Ani ya. Memang kalau di kampus itu kita kan membahas sistem administrasi negara kesatuan Republik ya. Indonesia, maaf. Jadi Sangkri. Nah, bagaimana sih penerapannya di kampus? Jadi yang namanya perguruan tinggi negeri sudah jelas ya. Itu mencetak eh, mencetak sumber daya manusia em, yang baik gitu ya. Ibaratkan itu kampus itu sebagai pabrik kecerdasan bangsa lah di masa depan gitu ya. Jadi kaitannya sama Sangkri tentunya sebagai lembaga pemerintah juga tentunya ya di mana para eh, pemimpin, calon pemimpin itu belajar nantinya, dididik nantinya itu di kampus. Itu penerapannya kalau dari saya sebagai rektor ya tentunya saya itu bertanggung jawab langsung dengan aturan yang ada di kementerian. Tentunya seperti itu. Nantinya turun ke bawah lagi itu ada dosen, ada staf, ada tendik itu yang mana sebagian besar itu adalah ASN, aparatur sipil negara, itu pastinya harus tunduk dengan aturan UU aparatur sipil negara. Terus ada juga hal-hal lain yang ya nggak mungkin sebuah kampus tapi tidak ada gedungnya, tidak ada tanahnya, tidak ada laboratoriumnya, bagaimana dijalankan. Jadi kita bertanggung jawab di situ juga. Terus ke hal-hal lain yang lebih mendalam itu kaitannya dengan PTN BLU, ada juga PTN BH tentunya, macam-macam bentuknya. Kalau khususnya di Universitas Lampung itu masih PTN BLU, yang mana Badan Layanan Umum, kampusnya masih fleksibel, mengelola uang sendiri, tapi tetap lapor ke kementerian. Terus kaitannya selanjutnya, penerapan itu lebih ke pelayanan publiknya. Kaitannya ke mahasiswa tentunya. Seperti itu mungkin, Mas Madi. Oke, Oke, panjang ya. iya. Prof. Yuli ini luar biasa Ya harus panjang harus ya. harus Luar jelas biasa. Mas, soalnya Sangat iya. oke, baik, oke, mantap, nggak apa-apa. Dicatat Oke. ya, para Neskri Iya. dicatat gitu ya, karena sangat penting Iya. ya aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan terkait santri ini, apalagi yang dari pemerintahan pusat sampai turun nanti ke Iya. kampus, ke dosen dan Iya. tendiknya yang bakal menerapkan. Nah, di sini ada Mbak Ade ya, selaku tendik. Tadi kan teori dan kebijakannya sudah dijelaskan ya oleh kedua narasumber. Nah, dari sudut pandang Mbak Ade sebagai tenaga kependidikan di kampus, secara realitanya itu apakah betul gitu ya mendukung teori dan kebijakan yang ada gitu ya. Sistem administrasi di kampus berdasarkan santri itu betul nggak diterapkan adanya di kampus? Dipersilakan Mbak Ade. Baik, terima kasih Pak Madi. Tentu saja kalau untuk penerapannya sampai saat ini kami ya, tenaga kependidikan selaku petugas pemberi pelayanan itu selalu berupaya untuk di mana Sankri ini bisa kita terapkan. Dan dampaknya tentu sangat signifikan ya bagi sivitas akademika di mana alur pelayanannya itu pasti akan jauh lebih jelas. Kemudian waktu pelayanannya dapat terukur dan pasti tentu saja minim drama gitu ya. Kemudian eh, Sivitas akademika nih tahu nih dia harus kemana, prosedurnya seperti apa, dan tentu saja berapa lama prosesnya. Jadi kami sebagai tenaga kependidikan selalu berupaya agar Sankeri ini bisa diterapkan dan dirasakan manfaatnya untuk seluruh sivitas akademika. Oke, mantap ya dari Mbak Ade ya, selaku tenaga kependidikan yang memang menerapkan langsung gitu ya, mengerjakan langsung terkait santri ini sebagai sistem administrasi gitu ya dari kebijakan yang akan diterapkan oleh para sivitas akademika di kampus. Oke, ini pertanyaan yang sering ditanyakan sebetulnya ya Ya. di komentar di YouTube kita gitu ya dari teman-teman Neskri. Sebenarnya seberapa penting sih Sankri ini gitu ya diterapkan di sistem
perkampusan gitu ya. Nah, mungkin ini yang bisa menjawab dari pakarnya ini Iya, ya, dari Prof. Ani gitu ya. Secara sejarahnya itu iya. gimana sih? Apakah memang betul-betul penting si santri ini gitu ya? Terus kaitannya dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu seperti apa dengan adanya sistem santri? Dipersilakan Prof. Ani. Oke, makasih Mas Madi. Tadi kita sudah bahas ya terkait dengan apa itu santri, santri gimana di universitas, lalu gimana dari tendiknya gitu ya. Nah, kita kembali lagi kita belajar tentang terkait dengan sejarah itu sendiri. Bagaimana sih kok kenapa sih bisa terbentuk sistem santri itu sendiri? Nah, sebenarnya santri itu terbentuk karena kita itu ada di negara Indonesia. Tahu sendiri kan, negara Indonesia itu merupakan negara yang bisa dibilang majemuk, kayak budaya, Benar. kayak suku, kayak agama, dan apalagi wilayah Indonesia ini sendiri yang sangat-sangat luas kan. Nah, sejauh ini kan kita di negara Indonesia ini sudah merdeka ya. Tetapi tantangannya bukan gimana kita bisa merdeka. Jadi setelah merdeka itu bagaimana kita bisa tetap bersatu. Nah, itu yang berat kan buat kita dulu itu orang itu berjuang agar gimana caranya merdeka. Nah, tugas kita sekarang bagaimana kita tetap bersatu. Nah, gimana dengan adanya si sistem administrasi negara ini. Nah, dengan dibentuknya sistem ini, maka eh, dipastikan upaya agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu bisa tetap satu arah dengan adanya sistem ini, sehingga sistemnya bisa sejalan dari atas ke bawah, seperti itu. Nah, Wah, selanjutnya, tadi pertanyaan dari Mas Madi ada satu lagi ya, terkait dengan persatuan dan kesatuan. Ya, nah hubungannya mungkin untuk hubungannya sendiri bisa dibilang erat lah ya Mas Madi ya. Karena ini merupakan sebuah persatuan yang tidak bisa hanya dijaga lewat semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, seperti itu ya. Hmm. Nah, jadi erat kaitannya ini berkaitan dengan bagaimana tadi sudah saya jelaskan bagaimana si negara ini melayani masyarakat. Nah, jadi kita sebagai ASN tentunya kita bertugas untuk melayani publik atau masyarakat itu sendiri. Nah, dengan adanya sistem ini, kita dituntut untuk bisa memberikan pelayanan yang baik, pelayanan yang adil, dan pelayanan yang bisa memperkuat persatuan dari negara ini. Jadi, sistem ini kesimpulannya bisa disebut sebagai alat pemersatu bangsa. Seperti itu, Mas wah, Nadi. mantap ya disimpulkan dengan alat Iya, pemersatu Iya, bangsa. benar. Nah, Satu ingat bangsa. ya, ingat Neskri ya, harus bersatu, jangan julid komennya. Oke. betul. Oke, oke. Kembali lagi ke Prof. Yuli ya sebagai Oke, pimpinan Mas Adi. kampus. Mm-mm. Tadi disebutkan Sankri ini sebagai sistem pemersatu bangsa, gitu. Nah, Iya, secara benar. kebijakannya itu mendukung nggak dengan adanya Sankri sebagai pemersatu bangsa dan mungkin berperan untuk menerapkan nilai-nilai dan ideologi dari Pancasila maupun Ya. Undang-Undang 1945 itu bagaimana, Prof. Yuli? Dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Madi. Itu untuk penerapan yang berlandaskan UUD atau Pancasila atau pemersatu bangsa yang disampaikan oleh eh, Mbak Ani tadi ya, itu mudahnya atau singkatnya itu kita menggunakan kita berorientasi pelayanan ya, pelayanan publik ke mahasiswa, ke dosen yang difasilitasi oleh Tendik dan staf. Itu kita fokus ke digitalisasi satu data. Ini topiknya ya sesuai dengan apa yang kita bahas hari ini, Mas Madi ya, bahwa Oh, administrasi kampus yang nggak ribet. Kenapa nggak ribet? Karena kita beralih dari penggunaan kertas yang menumpuk, tidak tahu ditaruh di mana, bahkan pengumpulan tugas, administrasi terkait nilai, KRS, dan sebagainya. Itu jadi satu pintu. Kalau di Universitas Lampung, semuanya sudah satu data, satu pintu ke SSO dari Universitas Lampung sendiri. Jadi semuanya sudah terdata, baik email, baik dosen, baik itu tendik yang menggunakannya, dan para mahasiswa mempunyai satu email yang terkait dengan kampus sendiri gitu supaya betul, ya itu nggak ribet. Jadi betul, seperti betul. itu.
Heeh, Mas Andi. Betul, betul. Setuju, Prof. Yuli. Ya, Saya setuju ya, sebagai dosen biasa eh, di ITERA juga setuju ya. ya, Dan di kampus saya juga di ITERA menerapkan itu hmm, ada SSO juga ya. Jadi ya, digitalisasi di ITERA juga udah sangat pesat penggunaannya ya untuk benar. administrasi di kampus. Dan saya rasa Prof. Ani sama Mbak Adi juga menerapkan itu ya di kampusnya udah Ya, diterapkan. Pasti itu ya. Oke, kita kembali ke Mbak Ade ya sebagai sudut pandang tenaga kependidikan gitu ya. Tadi udah dikatakan pemersatu bangsa, perlunya digitalisasi gitu ya. Kalau dari sudut pandang Tendik gitu ya, tantangan terbesarnya apa sih sebetulnya dan dampaknya gitu ya dengan adanya sistem Sankri yang ada di kampus kan karena Mbak Ade sebagai garda terdepan ya yang merasakan keluh kesahnya sivitas akademika di kampus ya, baik mahasiswa maupun dosen. Bagaimana Mbak Ade? Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Madi. Mungkin benar ya, jadi tenaga kependidikan kami itu sebagai garda terdepan nih yang pelaksana si Sankri. Nah, jadi kalau ditanya terkait tantangan, tantangan tersendiri yang paling utama itu ya, Pak Madi, kami dituntut untuk bekerja cepat, tepat, kemudian transparan, tapi tetap ramah gitu. Tetap ramah kepada seluruh kalangan sivitas akademika gitu. Nah, apalagi kan sekarang nih Sivitas Akademika ingin semuanya serba jelas dan efisien tentu saja ya, apalagi dosen gitu ingin semuanya serba mudah gitu ya. Jadi sistem administrasi ini harus terus adaptif dan mengikuti perkembangan zaman. Jadi gitu. Jadi gimana kita di sebagai oke. tenaga kependidikan ini dituntut nih untuk Iya, bisa lebih cepat, tepat dan lebih efisien waktunya gitu. oke. Sebagai garda terdepan pengguna sistem layanan. Mungkin gitu, Oke, Pak Madi. oke baik, mantap ya. Sudut pandang dari tenaga kependidikan sebagai garda terdepan itu sangat penting ya untuk melayani sivitas akademika dan kayaknya Mbak Ade ini harus banyak-banyak bersabar ya Iya. menghadapi sivitas akademika di kampus Iya, kita gitu ya. Oke, teman-teman, ini disclaimer ya. Tadi saya kadang memanggilnya profesor, kadang iya. memanggilnya Mas dan Mbak gitu ya. Jadi biar Neskri ini nggak ngejulidin saya gitu ya. Kok nggak sopan gitu kan? Biasanya gitu ya. Iya, Nah, jadi tiga narasumber ini adalah sahabat dekat saya ya, teman-teman. ya, Dan kebetulan di kampusnya sebagai pejabat-pejabat tinggi ya, Prof. Ani sebagai pakarnya di bidang administrasi publik, Prof. Yuli ya, Mas Yuli ya. sebagai pimpinan kampus, dan Mbak Ade Iya. ini sebagai kasubagnya yang pemimpin para tendik-tendik di Iya, Politeknik ya. Oke gitu ya. Teman-teman Neskri jangan lupa banyak komen, bila perlu oke. beribu-ribu komen, silakan di komen saran dan masukannya dan jangan lupa juga di subscribe ya, di like and share. Jangan lupa itu yang paling penting supaya sistem Sankri ini bisa diterapkan di semua kampus di Indonesia gitu ya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Kita akhiri bersama dengan kesimpulannya gitu ya dari Sankri ini sangat penting untuk diterapkan di kampus gitu ya karena sebagai sistem yang diperlukan oleh administrasi kampus yang enggak ribet dan harapannya bisa menerapkan sistem digital gitu ya karena saat ini kan perkembangan zaman sudah Ya, menggunakan digital apalagi AI benar. sudah sangat berkembang pesat gitu ya sehingga sebagai sivitas akademika kampus baik dosen maupun mahasiswa tidak ribet lagi dengan urusan administrasi. Jargon terakhir, ngampus bareng Sankri, ngobrol santai tapi penuh aksi dari kampus buat negeri. Oke, sampai bertemu Oke. di minggu depan di podcast Sankri. Terima kasih, Terima salam. kasih Mas Terima Adi, itu ya. kasih.